Halo teman-teman penggiat PLTS. Hari ini kita mau ke survei tempat ya, ke daerah Maguwo, Depok, Sleman. Ke tempatnya Pak Aji. Beliau minta untuk kita survei mengenai pemasangan PLTS. Jadi rencananya hari ini kita survei sekalian kita cek kebutuhannya beban itu berapa, butuh inverter berdaya berapa, serta panel dan baterai berdaya berapa. Jadi nanti akan kita pasang monitoring WiFi ya. Jadi kita lihat grafik pemakaian selama 1 minggu full. Nah, dari grafik itu nanti kita bisa merancang sebuah sistem PLTS yang tepat untuk kebutuhan di tempatnya Pak Aji ini. Nah, kalau tanpa kita pasang monitoring WiFi ini, sebenarnya kita bisa langsung install. Cuma nanti pasti kedepannya bakal ada tahapan penyempurnaan, tahapan penambahan ini itu. Nah, biar lebih sempurna dan lebih langsung sesuai kebutuhan, kita akan pasang monitoring WiFi dan akan kita pantau selama 1 minggu full. Ini kita memasuki daerah Ring Road ya. Lurus berapa meter lagi? Masih 10-an kilo lagi lah. 6 kilo. Oh, 6 kilo mengkeret. Hah? 6.000 meter. 6.000 meter lagi ya. Pemasangan panel di atas itu besok ukuran dak 5 x 6 meter. Ini sore jam 2. Sinar sebelah sana. Is on. Konek rapi. Oke. Mantap. Halo teman-teman penggiat PLTS, berjumpa lagi dengan Aspro. Ini saya ada di studio ya, yang biasa buat nguji-nguji. Ini ada beberapa, ada banyak, puluhan unit pesanan dari teman-teman semua. Yang lain masih di luar, belum sempat kita uji dan belum sempat kita videokan. Nanti kalau di channel saya ini nggak sempet, bagi yang udah pesen bisa langsung cek di channel Omah Panel ya, di sebelah. Nah, channel ini yang ngurus sama teknisi bagian produksi kita. Karena kalau saya sendiri juga pasti waktunya juga nggak sempet. Di video kali ini saya mau mereview hasil pemasangan monitoring untuk tahapan instalasi PLTS ya. Jadi ini pemasangan di daerah Maguwo, Sleman, tempatnya Pak Aji. Nah, Pak Aji ini minta
minta sistem PLTS yang simple, jadi nggak mau ribet ngurus izin PLN serta peraturan ini itu dan ganti KWH Exim. Jadi Pak Haji ini maunya simple serta bermanfaat. Maka dari itu kita sarankan menggunakan inverter yang off grid. Jadi inverter off grid ini tanpa terkoneksi dengan jaringan PLN, dia berdiri sendiri ya. Jadi nanti yang bakal bekerja utama itu adalah sistem PLTS. Saat sistem PLTS tidak mampu menyuplai kebutuhan beban di rumah, maka sistem PLN dia akan menyuplai. Jadi bergantian, saat PLTS tidak mampu, baru PLN akan masuk. Nah, sistem pergantian atau perpindahannya ini kita sudah menggunakan ATS mode sinkronus. Jadi sinkronus ini gelombang antara PLN dan inverter dia sudah sinkron. Jadi saat berpindah nggak ada jeda, nggak ada kedip, serta nggak ada persimpangan fase. Nah seperti ini ya untuk gambaran pembacaan grafik di monitoring yang kita pasang. Nah bisa kita lihat ini tanggal 24 bulan 7 ya. Nah ini total KWH pemakaian harian di 35 KWH, lumayan gede. Jadi antara 35 sampai coba kita cek dulu tanggal 23. Nah seperti ini untuk pantauan hasil monitoring pemakaian beban ya. Bisa dilihat ini jam 00 atau dini hari pemakaian ini 2200 watt. Ini ya sampai jam 5 pagi ini masih besar 1500-an watt. Nah jam 6 pagi ini turun ya, jam 6 pagi sampai jam setengah 5 sore atau jam 5 sore ini bebannya rata-rata di 1000-an watt. Ini jam 6 sore seterusnya sudah gede banget pemakaian beban. Nah ini kemungkinan pemakaian beban ini yang malam hari besar ini adalah beban-beban AC ya, cukup gede AC-nya. Jadi pemakaian beban di pagi sampai siang maupun sore hari itu relatif kecil, hanya di angka 1750 watt sampai 1000 watt. Ini dengan total pemakaian daya sehari ini tanggal 23 sudah yang pojok atas ini 39 kWh. Langsung kita cek tanggal 24. Nah ini tanggal 24 kita juga cek dini hari 2200 watt masih sama sampai jam 5 pagi ini ya. Mulai jam 5 pagi bebannya ini relatif di angka 1000-an watt sampai jam 5 sore. Nah seterusnya mulai meningkat jam 5 ke atas. Meningkat ini yaitu kemungkinan besar ini beban di AC. Dengan total tanggal 24 ini bebannya ada di rata-rata ya. Di malam hari itu 2000-an watt, posisi pagi sampai siang rata-rata di 1000-an watt, 750 sampai 1000. Nah, ini dengan total energi pemakaian tanggal 24 adalah 35 kWh. Kita cek tanggal 25. Nah ini ya, seperti ini grafik tanggal 25 mulai jam 00 sampai jam 5 pagi. Pemakaian beban relatif di 2000-an watt, terus jam 5 pagi seterusnya sampai jam 5 sore kecil. Jadi rata-rata ini 750 watt sampai 1000 watt. Terus jam 6 sore sampai tengah malam mulai besar lagi pemakaian bebannya. Seperti itu. Jadi dari data yang bisa kita simpulkan, ini rata-rata pemakaian harian ini totalnya antara
35 sampai 40 kWh untuk energi yang dibutuhkan beban di rumah. Jadi biaya bulanannya ini di angka ini ya, tarif PLN golongan R2 ini antara daya 3.500 sampai 5.500 VA adalah 1.700 per kWh. Jadi 1.700 ini dikalikan 35 kWh dikalikan 30 hari, yaitu total tarif bulanannya antara 1.785.000 sampai dengan 2 juta untuk biaya PLN bulanan. Karena beban harian itu tidak menentu antara 35 kW sampai dengan 40 kWh. Jadi untuk spek PLTS, Pak Haji ini minta dia mampu paling tidak di angka 60% penghematan tagihan bulanan PLN ya. Jadi saya sarankan biar biaya juga tidak terlalu mahal, karena kalau kita non-stop 24 jam tentunya biaya akan mahal, karena beban di malam hari itu cukup besar, nanti bakal terlalu besar pembiayaan di baterai. Maka dari itu saya spek paling enggak 60% lah, dari pagi hari sampai sore hari PLTS masih mampu bekerja, yaitu menggunakan panel surya berkapasitas 6 kWp atau 6000 watt peak. Nah, panel surya ini efektivitasnya adalah 3 sampai 4 jam penyinaran tergantung cuaca di lokasi, dengan hasil produksi panel surya antara 18 sampai dengan 24 kWh setiap harinya. Nah, dari grafik yang tadi kita lihat, ini rata-rata pemakaian dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore yaitu 750 watt. 9 pagi sampai jam 3 sore itu kan di 6 jam. Nah, 6 jam dikalikan 750 watt yaitu 4,8 kWh. Jadi antara posisi jam 9 pagi sampai jam 3 sore tentunya baterai tidak akan bekerja, karena beban sudah sepenuhnya bakal di handle oleh PLTS dengan daya panel surya produktivitasnya antara 18 sampai dengan 24 kWh setiap harinya. Nah, kita kurangi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore yaitu di 4,5 kWh. Berarti kita membutuhkan daya tampung baterai di angka kurang lebihnya 18 kWh. Itu paling tidak ya, minim. Lebih banyak lebih bagus. Jadi kita sarankan menggunakan baterai 4 biji lithium LiFePO 4 48 volt 100 ampere dengan daya tampung baterai itu satu baterainya 4,8 kW. Untuk total 4 baterai yaitu di 19,2 kWh. Jadi pas ya, dengan baterai 48 volt 100 ampere sebanyak 4 piece itu maksimum mampu menyerap daya tampung dari panel surya itu di 19,2 kWh. Sedangkan hasil produksi panel surya saat kondisi cuaca bagus itu mampu di 24 kWh. Nah, sisanya 5 kWh ini bakal langsung dipakai untuk kebutuhan beban di siang hari. Jadi dengan spek seperti ini nanti kita menggunakan inverter smart inverter berdaya 7000 watt, karena kondisi atau daya meteran di rumah ini adalah 5500 VA. Sedangkan grafik pemakaian hanya rata-rata di 2000-an watt. Tapi kita nggak tahu kedepannya mungkin mau nambah beban apa atau nambah peralatan.
Nah, kita buat daya inverter ini sesuai dengan kapasitas PLN biar tidak ada kendala saat penambahan beban di rumah tersebut. Nah, dengan spek seperti ini pembiayaan kurang lebih ada di angka 100 jutaan ya Pak. Kalau mau 24 jam nanti bakal lebih mahal lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin memasang sistem PLTS off grid tentu harus seperti ini ya, harus mengetahui beban pemakaian harian, berapa kWh, serta daya PLN terpasang itu berapa watt. Nah, daya PLN ini bertujuan untuk menentukan kapasitas inverter yang kita gunakan. Sedangkan total pemakaian harian itu untuk menentukan kapasitas baterai dan panel surya yang kita butuhkan. Nah, terus grafik beban ini juga untuk menentukan jumlah baterai yang kita butuhkan. Jadi kalau beban pemakaian seperti di bengkel, di kantor itu malah efektif karena pemakaian di pagi sampai sore hari itu tentunya beban-beban akan lebih tinggi dibanding malam hari ya. Jadi hasil produksi panel surya itu bisa langsung kepake untuk beban di kantor maupun di bengkel, sehingga daya tampung yang dibutuhkan sehingga daya tampung baterai yang dibutuhkan itu lebih sedikit karena baterai hanya untuk penyetabil saja di saat kondisi panel surya tidak menentu seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang ingin berkonsultasi atau bertanya-tanya seputaran PLTS bisa langsung hubungi nomor teknisi kita bagian lapangan Mas Benu ya di bawah ini. Nah, semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin memasang sistem PLTS off grid. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Dadah.